Di video saya sebelumnya yang saya bahas tentang bagaimana melatih kebiasaan kita untuk mencapai resolusi kita. Katakanlah kita berhasil melatih satu kebiasaan baru, bahkan bisa mempertahankannya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian kita pasti mencapai tujuan kita? Jawabannya tidak selalu, karena masih ada faktor yang lain. Memang faktor utama adalah habit kita tadi, tapi faktor yang lain adalah faktor zona nyaman. Zona nyaman atau comfort zone ini sebenarnya setiap orang memilikinya. Dan comfort zone kita bisa berbeda-beda. Ada orang yang nyaman dengan rumahnya, di mana dia hanya mau tinggal di rumah itu aja. Misalkan, ada orang nyaman dengan kota kelahirannya, dia maunya di kota itu saja. Ada orang nyaman di kota di mana dia dibesarkan, dia mau di kota itu saja. Ada orang mau di negara itu saja. Ada orang nyaman di kantornya, telah bekerja di sana bertahun-tahun. Ada orang nyaman dengan profesinya yang bertahun-tahun, dan seterusnya. Bisa jadi zona nyaman ini, tanpa kita sadari, kita telah terjebak ke dalamnya. Artinya ada kemungkinan kita bisa mencapai lebih dari itu apabila bersedia keluar dari zona nyaman tersebut. Dan hal ini tidak mudah. Karena kenapa? Karena zona nyaman sangat erat relevansinya dengan kebiasaan. Bisa jadi kenapa kita nyaman di kota itu, karena kita sudah punya sekelompok teman yang sudah nyaman, kita sering kumpul bareng, ngobrol bareng, makan bareng, dan seterusnya. Bisa juga kenyamanannya misalkan hobi karaoke, kumpul karaoke bersama dengan teman-teman karaoke. Hobi nonton, bertahun-tahun nonton. Hobi olahraga, kumpul dengan sekelompok teman olahraga. Dan tanpa disadari kegiatan itu menjadi rutinitas kita dan menjadi nyaman. Sekarang berkaitan dengan resolusi, dibutuhkan sejumlah komitmen yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Komitmen waktu, komitmen tindakan, dan sebagainya. Nah, sementara kita juga nyaman di kegiatan yang tadi saya bilang di zona nyaman tersebut. Sementara kita harus melakukan pekerjaan di mana yang tidak ada kaitan dengan zona nyaman ini. Dan di posisi inilah sering terjadi satu pertempuran yang luar biasa. Apakah saya keluar dari zona nyaman saya dan kemudian saya mulai melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan saya. Atau saya tidak nyaman di pekerjaan yang harusnya saya kerjakan dan saya kembali ke zona nyaman. Belum lagi tantangan dari zona nyaman tersebut, kadang-kadang juga ada sekelompok orang yang bisa menjadi dream stealer, yang mengatakan, ngapain sih lu mesti gitu, ngapain sih, ayo kita karaoke saja, ayo kita pergi olahraga saja, ayo dugem saja, dan sebagainya. Apapun bentuknya itu, di sini sering kita diuji apakah kita komitmen terhadap resolusi kita atau tujuan kita, atau kita kembali lagi masuk ke zona nyaman tersebut. Bisa juga zona nyaman dalam bentuk yang lain, tidak mesti karena berkelompok. Bisa juga individu, main game misalkan, main sosial media. Era sekarang banyak sosial media. Sosial media tidak mesti harus berkelompok. Kadang-kadang di kamar sendirian bisa sosial media berjam-jam di situ. Entah nonton film, entah sekedar chatting sama teman, entah sekedar gosip di sosial media, whatever. Dan ini juga menjadi satu tantangan tersendiri, bukan? Untuk era sekarang, bisa jadi zona nyaman kita atau kebiasaan-kebiasaan kita, baik kita sadari maupun tidak sadari, sama seperti cerita yang satu ini. Di suatu desa kecil, hidup seorang tua dengan seorang anak, di mana orang tua tersebut sangat mencintai anaknya. Anak yang baik, tapi ada beberapa kebiasaan buruk yang orang tuanya tidak setuju.
Dan sudah berkali-kali dinasihati, namun anak tersebut sepertinya mengabaikan nasihat orang tuanya. Sehingga suatu ketika sang bapak merasa perlu minta bala bantuan. Datanglah dia ke seorang kakek yang bijak. Kemudian dia menceritakan kondisinya, dan kakek ini mengatakan seperti ini. Oh, kalau begitu besok coba kita ngajak anakmu sambil jalan-jalan ke taman dan kita ngajak dia ngobrol. Oke. Dan besoknya sang bapak dan anak datang menemui kakek yang bijak ini. Dan kemudian kakek tersebut mengajak orang tua dan anak ini jalan di taman dan kemudian masuk ke perkebunan. Di situ kakek menanam berbagai macam sayur-sayuran, buah-buahan. Dan dalam perjalanan kakek ini ajak si anak ini ngobrol sambil bergurau. Dan kakeknya bilang begitu, coba cabut rumput untuk saya. Anak ini dengan riangnya sambil main, happy, cabut. Kemudian kasihkanlah si kakek ini. Kakek yang bijak ini dengan ceria merespon anak tersebut. Wow, kamu hebat ya nak. Anak tersebut dapat pujian, senyum-senyum, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Nak, coba cabutkan saya sebatang pohon cabai, karena saya mau tanam di belakang rumah saya nanti. Dan anak kecil tersebut lari mencabut. Kemudian dia lari. Kakek, ini pohon cabainya. Wow, kamu hebat sekali nak. Dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba kakek ini berhenti di depan pohon jagung dan dia kembali lagi panggil anak tersebut. Nak, cabutkan saya pohon jagung ini. Wow, hebat sekali kamu nak. Dengan cepat sekali kamu mencabut. Kuat sekali kamu. Hebat. Dan anak ini tentu dengan sukacita semakin gembira dia, dan mereka bertiga melanjutkan lagi perjalanan. Tibalah mereka di bawah pohon durian. Pohon durian ini tingginya kurang lebih hanya 3 meter. Dan kakek ini bilang seperti ini. Nak, tolong saya cabut pohon tersebut dan saya mau pindahkan pohon ini di belakang rumah saya. Anak yang masih polos ini lari dengan sekencang-kencangnya. Kemudian dia memeluk pohon itu. Dia tarik. Sampai keringatan, ternyata tidak berhasil dan kelelahan. Akhirnya dia terbaring di bawah pohon durian. Kemudian sang kakek datang tanya si anak. Nak, kenapa? Kakek, saya sudah coba tapi tidak bisa ini. Saya sudah usaha dari tadi, keringatan dan sampai kelelahan. Sambil ketawa, kakek yang bijak ini mengatakan seperti ini. Ya nak, memang tidak mudah karena pohon ini sudah mengakar kemana-mana dan bertahun-tahun. Jadi berbeda dengan rumput, cabai, pohon jagung. Nah, demikian juga kalau kita punya kebiasaan dibiarkan bertahun-tahun, susah untuk dirubahnya. Begitu mendengar nasihat seperti ini, sang anak langsung connect kepada nasihat orang tuanya, mirip. Namun orang tuanya hanya mengatakan, tapi kakek yang bijak ini langsung praktekkan. Jadi anak ini memang merasa berat untuk mencabutnya, sehingga dia lebih paham. Sejak itu anak ini mengerti apa pesan dari papanya selama ini yang dia abaikan. Saya yakin kita semua seperti anak ini pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang mesti dicabut sampai ke akar-akarnya. Selama kebiasaan itu bisa menghambat pencapaian tujuanmu, perlu dicabut akarnya. Selamat mempraktikkan think it, write it, speak it, listen it, do it, believe it, dan keluar dari zona nyaman. Pengalaman pribadi saya,
Dulu saya punya hobi nonton, kumpul dengan teman, kadang karaoke, dan kumpul dengan teman-teman main tenis. Dan pada saat saya mengerti itu tidak mendukung resolusi saya atau tujuan saya, akhirnya saya berhenti. Saya berhenti dari kebiasaan saya nonton, kebiasaan saya kumpul main tenis, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang tidak ada relevansi dengan goal saya. Dan ini dibutuhkan satu komitmen tersendiri. Putuskan yang terbaik dalam hidupmu dan wujudkanlah resolusimu di tahun 2021. Thank you for watching. Bye-bye.